Bisnis Corner. Bisnis Corner. 98.5 Up Radio, The Winning Station, Upmania. Selamat sore, ketemu lagi nih ya. Seperti biasa, hari Kamis ada joinan nih bareng sama dengan teman-teman dari Womanpreneur Community di Business Corner yang setiap 2 minggu sekali kita selalu menghadirkan nih sosok-sosok yang luar biasa. Nah, kebetulan Novi sore hari ini juga sudah tersambung bareng sama Mbak Yusi. Ini lokasinya beliau ini di Kabupaten Boyolali. Halo Mbak Yusi, selamat sore. Sore. Aduh, senang banget nih ya. Dari Boyolali langsung untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Novi di sore hari ini. Kalau misalkan melihat tema kita hari ini tuh menyusur ke pelosok untuk pendampingan perempuan. Ini kalau misalkan dari temanya aja, ini berarti tipikalnya Mbak Yusi ini hobinya jalan-jalan ya Mbak ya? Ke pelosok-pelosok tuh kemana aja sih sebetulnya? Kalau dulu ada pelajaran bahasa Jawa itu jajah desa Milangkori. Jadi Milangkori itu metani, kori itu katanya tumpukan jerami gitu. Tapes. Jadi gitu. Waduh. Ini kalau misalkan nih ya, kemarin kan beberapa hari yang lalu ya, kita itu kan merayakan yang namanya Women International Day ya Mbak ya. Terus kemudian ini yang didatangkan hari ini adalah sosoknya Mbak Yusi ini. Kalau tadi aku melihat profilnya ini banyak sekali ternyata sudah tersorot dengan berbagai kegiatan-kegiatannya, termasuk juga pendampingan ke pelosok desa. Mbak boleh diceritain dulu nih, ini pendampingan seperti apa yang dilakukan ke teman-teman yang ada di pelosok atau mungkin di desa-desa itu? Nah itu grogi gitu mau cerita gitu. Aduh lah, kenapa tuh? Yang saya lakukan itu kayaknya itu kegiatan yang terlalu sederhana untuk diceritakan gitu. Oh. Dari desa, dari kampung ke kampung, bener-bener kegiatannya lesehan, pakai tiket pulang. Ini ada yang mau gabung nih. Aduh, luar biasa. Nggak apa-apa, gabung aja. Tempat udah tobat karena udah nomor 6, jadi jangan sampai nanti kawan BKKBN yang kebetulan paling mengutus saya untuk mendampingi ibu-ibu, terutama para aseptor KB di wilayah Kabupaten Boyolali khususnya. Oke. Jadi betul-betul itu kegiatan rintisan dari ibu-ibu aseptor KB yang diajari mengenal kegiatan berwirausaha. Jadi mulai dari produksi dulu, setelah kegiatan produksi kita ajak bareng-bareng untuk bahwa apa yang dipelajari, keterampilan-keterampilan sederhana itu kalau dilakukan ternyata mempunyai nilai ekonomi. Baru kemudian kita pendampingannya itu kita bangun semangatnya, kita bangun kepercayaannya bahwa beneran loh ini yang hanya sekedar goreng brambang, yang hanya sekedar bungkusi merica itu juga jadi satu kegiatan yang bermanfaat, terutama untuk meningkatkan ekonomi keluarga para aseptor kami. Oke, nah ini berbicara tentang kegiatan yang memang mungkin sekarang ini mah sudah berjalan. Tapi sebetulnya ini kenapa Mbak Yusi yang ditunjuk? Itu kan ada asal muasal lah Mbak ya. Masa nggak apa ya istilahnya orang mau nunjuk kayak gitu kan pasti ada track recordnya. Kenapa dulunya, faktornya apa? Kenapa Mbak Yusi yang dipilih nih kira-kira tuh? Oh gitu, gimana ya, saya sendiri juga ini ya, tapi yang jelas saya berkegiatan pada waktu itu sekitar tahun 2002 saya diutus oleh Ibu Bupati pada waktu itu, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Boyolali pada waktu itu untuk bergabung menjadi pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Boyolali di Pokja 3 yang dimana programnya sandang, pangan, papan, dan tata laksana rumah tangga. Nah, dari itu kemudian pada waktu itu sekitar tahun 2005 Boyolali itu dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah mendapatkan program PMTAS Mandiri. Karena itu ada salah satu di program kerja di
Pokja kami, saya pada waktu itu diutus untuk sosialisasi ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan program PMTAS itu. Salah satu program yang disosialisasikan adalah cara pembuatan makanan PMT tersebut. Nah, makanan pendamping setelah disitulah kemudian mungkin saya dikenal, mungkin nama saya, branding saya menjadi UC yang berkegiatan di dunia pelatihan keterampilan seperti itu mungkin ya, dulu di awalnya seperti itu, sehingga berjalan, kemudian juga beberapa kompetisi yang saya ikuti yang semuanya kegiatan boga dan juga keterampilan-keterampilan yang lain, sehingga kemudian terbiasa dikenal oleh dinas di Kabupaten Boyolali, bahwa saya sering bisa memberikan pelatihan terkait dengan materi boga dan keterampilan kewanitaan yang lain. Baik. Berarti tahun 2000 berapa ya? 2000 Lila itu 2017. Berarti mulai 2015 sepertinya, mulai waktu itu saya diajak oleh Basnas Provinsi untuk mengisi kegiatan pelatihan boga yang diadakan oleh Basnas Provinsi, sehingga mulai pelatihannya mulai tidak hanya di Boyolali tapi juga di luar kota Boyolali sampai di beberapa kabupaten di luar kota Boyolali. Waduh, ini kalau misalkan kisahnya dari Mbak Yusi sendiri, ini sebetulnya kan berawal dari seorang ibu rumah tangga ya Mbak ya, yang tergabung, terus kemudian ditunjuk, setelah itu kayak punya potensi, akhirnya ditekuni lah ya sampai sekarang ini, dan kemudian sampai merambahnya ke kabupaten-kabupaten lain. Tapi berbicara tentang rumah Yusi sendiri Mbak, ini kalau misalkan kita kan live Instagram ini kan bareng sama rumah Yusi, ini pasti kan banyak kegiatan di sini, bukan hanya sekadar untuk apa ya, men-sharing tentang cara membuat apa, program apa kayak gitu, tapi kan pasti ada apa, faktor-faktor lah akhirnya kemudian membuat rumah Yusi. Ini faktornya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Sebenarnya rumah Yusi itu saya pengennya menjadi satu rumah belajar gitu ya, bukan hanya saya. Selama ini pada waktu itu sebenarnya itu berawal dari kebutuhan stempel gitu. Oke. Gitu. Kemudian saya sebenarnya punya satu mimpi, bahwasannya di rumah gitu, memang saya punya satu wadah, satu rumah yang dimana di situ rumah belajar. Saya kadang-kadang itu memaksa gitu, ada misalnya satu sekolah gitu ya, ada satu sekolah yang saya, ayo toh tak ajari ini toh, tak ajari ini toh. Gitu. Ini pembelajaran itu, saking pengennya gitu. Saya yakin yang namanya life skill itu pasti akan berguna gitu. Nah, kalau kita mulai mengenalkan itu kepada anak-anak sedini mungkin, tentunya itu akan jauh lebih bermanfaat ketika dikenalkan jauh-jauh sebelum anak-anak ini mungkin mengenal keterampilan-keterampilan yang lain, pelajaran-pelajaran yang lain, ilmu yang lain. Nah, ini life skill ini sebagai pondasi dulu anak-anak, untuk anak-anak. Jadi sebenarnya rumah Yusi itu salah satu mimpi saya. Saya ingin punya satu sanggar belajar tentang apa saja, tentang keterampilan-keterampilan, terutama untuk yang untuk yang anak-anak saja dulu, yang utama seperti itu. Oh, ini kalau misalkan kita berbicara tentang pelatihan atau mungkin pendampingan, ini aku pikirannya cuman hanya ibu-ibu nih yang ditatar gitu ya sama Mbak Yusi. Tapi ternyata ini anak-anak juga menjadi salah satu apa ya, yang membuat Mbak Yusi untuk bersemangat lah ya mengajarkan kepada teman-teman yang ada di sana. Berarti bukan hanya ibu-ibu gitu. Enggak sih, enggak gitu. Biasanya kalau yang ibu-ibu itu karena terkait dengan dinas yang mengutus gitu ya. Oke. Kalau Basnas itu bahkan banyak yang bapak-bapak, ada yang sepuh-sepuh, ada yang anak muda gitu. Untuk Basnas itu sasaran pesertanya itu adalah mustahil, Mbak. Jadi para penerima zakat gitu. Jadi harapannya setelah memberikan pelatihan, targetnya nanti setelah yang sebelumnya mustahil menjadi muzaki yang bisa menjadi pembayar zakat seperti itu. Kalau anak itu sebenarnya kemarin sebelum pandemi itu kita rutin Mbak mengadakan kegiatan sekedar bikin pizza, bikin donat,
hias cupcake, itu untuk anak-anak di sekitar, untuk anak-anak TK. Itu rutin berkegiatan sebenarnya di setiap akhir pekan, di setiap hari Sabtu gitu, lebih sering di Sabtu gitu. Itu hanya 10 anak, 15 anak gitu, saya undang mereka untuk sekedar belajar gitu. Ada kadang kala juga kita bikin kegiatan yang berbayar, kadang ya hanya sekedar, pokoknya yang penting ada kegiatan aja seperti itu. Kalau misalkan ada kegiatan, kemudian anak-anak juga pada senang kayak gitu, ini menjadi kebahagiaan tersendiri ya pastinya ya buat Mbak Yusi ya. Banget, Banget ya. oke, banget, oke. Nah, Mbak, ini menarik banget, Mbak. Kalau misalkan saya ngelihat profilnya Mbak Yusi, ini punya anak 6. Terus kegiatannya, Masya Allah, banyak sekali pasti ya. Ini keluarga kayak gimana nih? Support keluarga, apakah anak juga berperan ikut serta untuk nimbrung, bantuin Mbak Yusi, atau mungkin malah ikutan, ya udah deh, terserah deh, Mama mau pergi, ya udah kayak gitu, atau kayak gimana tuh keluarga tuh? Kalau anak-anak sudah saya libatkan. Jadi ketika saya Oh, ada satu pelatihan gitu, misalnya yang di luar rumah gitu. Jadi mulai dari materi seperti tadi misalnya saya tuh sekedar ngisi pulsa aja nggak bisa gitu. Jadi nyiapin materi, situ bikin list barang apa saja yang mesti dibawa, semua anak-anak saya termasuk ketika misalnya nih yang besok tanggal 19 itu ada pelatihan di satu desa gitu, pesertanya 50 orang, jadi semuanya mau praktek. Jadi dibagi jadi 10 kelompok, semuanya praktek. Jadi kalau 10 yang outnya gitu kan. Nah, itu anak-anak semuanya saya libatkan. Jadi anak yang udah besar, dia yang ada di rumah, itu ada 3 orang. Jadi nanti ada yang asistenin itu kan, jadi nanti pokoknya asisten. Kamu bagian karena materinya besok itu ada, saya sebutkan, itu ada kroket sukun, terus brownies jagung, sama yang satunya lagi itu widaran wijen gitu. Nah, kamu nanti pegang ini ya dek, kamu pegang ini. Jadi nanti anak-anak ini kebagian masing-masing satu kelas. Nah, yang seperti itu saya libatkan. waduh, ini mendukung ya berarti ya. Maksudnya keluarga ini memang ikut serta, memang sengaja terjun dan memang membantu juga mau kayak gitu. Karena kan otomatis ini kegiatan ibu-ibu ya Bu ya. Kalau misalkan dibilang seperti itu. Jadi kalau misalkan ngomongin soal ibu-ibu, ya ketemunya sama ibu-ibu, penanganan masak memasak kayak gitu. Tapi ini ternyata enggak. Mau dengan sukarela untuk jadi asisten malahan. Waduh, luar biasa dong. Anak saya yang Mbak Yusi laki-laki ini bahkan anak laki-laki itu berani sendiri gitu. Jadi misalnya saya ada kelas double gitu, dia sudah berani sendiri gitu. Jadi kayak kalau dia itu biasanya dia ngisi untuk minuman gitu, minuman herbal. Terus karena dia punya usaha wedang uwo, itu udah saya serahkan ke dia gitu. Nah itu jadi kalau kelas yang minuman herbal, terus lilin jelantah, sabun jelantah yang kaitannya dengan pengolahan limbah itu udah saya serahkan ke dia. Jadi misalnya saya ada kelas double di tempat yang berbeda gitu, nanti yang satu sudah dia jobnya yang pegang. baik, ini berbicara tadi sempat di-spill sedikit-sedikit sama Mbak Yusi. Ada lilin jelantah, ada wedang uwuh. Ini tuh sebetulnya Mbak, kalau boleh tahu, orang kan pada dasarnya ingin belajar, maksudnya melatih lah ya teman-teman atau melakukan pendampingan, otomatis kan harus belajar dulu tuh. Mbak Yusi ini otodidak bisa, sama-sama belajar dulu, atau kayak gimana tuh? Saya itu menempatkan diri saya itu sebagai guru PAUD, Mbak. Jadi Oh gitu? saya ya, jadi sebenarnya kadang-kala itu ya kalau di teman-teman WPC itu saya tuh paling minder gitu, karena saya merasa saya itu Kenapa paling, tuh? karena saya di kampung, saya nggak ini apa namanya, usaha saya tuh nggak keren gitu ya, nggak seperti yang keren-keren gitu kan. Jadi, saya menempatkan diri saya tuh sebagai saya sebagai guru PAUD gitu. Jadi tugas saya itu sebagai trigger, saya hanya memberi semangat kepada teman-teman, mendampingi teman-teman. Ini yang terbaru nih, tapi kayaknya belum gabung nih. Tadi sih sebenarnya saya minta gabung gitu, karena ada satu kelompok saya yang sedang luar biasa, saat ini sedang hits banget, itu UPPK Lestari Desa Samiran, Kecamatan Selo. Jadi dari yang aseptor KB, betul-betul saya punya satu mimpi, kan saya sudah matur dengan Pak Camat sebagai pengampu wilayah gitu, bahwasannya Pak, saya
Pokoknya selama ini saya bertahun-tahun saya menjadi tutor, saya sebagai narasumber di dinas maupun di tempat-tempat yang lain. Pelatihan itu sebatas pelatihan produksi. Nah, saya pengen nih punya satu proyek pelatihan yang benar-benar, kan semuanya karena itu rintisan ya Mbak ya, pelatihan yang saya saya ini kan itu kan pelatihan rintisan gitu. Jadi benar-benar mari kita rintis, punya satu kelompok dari yang ibu-ibu aseptor KB tidak punya kegiatan usaha sama sekali, kita kenalkan dengan satu keterampilan, kemudian kita bersamai sampai moncer dan sukses. Harapannya saya punya satu mimpi besar nih Pak, di Selo ini nanti, terutama di Desa Samiran ini nanti ada bis parkir berjejer-jejer, tamu pelatihan datang, yang kunjungan, setelah itu setelah terkagum-kagum dengan kegiatan ibu-ibu di sini, kemudian datang ke outlet berbelanja oleh-oleh produksi ibu-ibu. Nah, saya pengen nih Pak, di Selo ini menjadi desa wisata edupreneur, desa rujukan wisata belajar wirausaha. Nah, ini yang sedang saya rintis. Karena sampai pelatihan di sana pelatihan, semuanya hanya pelatihan produksi. Nah, ini punya satu jangan, kan biasanya begini nih. Di tahun 2021 kemarin ini di Desa Samiran. Nanti tahun 2022 pelatihannya pemerataan nih, ganti ke desa yang lain. Jangan Pak, pokoknya fokus desa dulu, kerjakan, moncer, hebat, keren, baru kemudian diduplikasi ke kelompok-kelompok lain seperti itu. Nah, ini produksinya kebetulan nih isunya sedang bagus ya. Di Selo itu daerah produksi tanaman sayuran. Kebetulan harganya lagi anjlok-anjloknya. 1 kilo harganya hanya sekitaran Rp1.000 per kilo gitu. Nah, kami UPPKA Lestari ini kami membuat kreasi manisan wortel, manisan labu siap, manisan Jepang, dan ya ini liputan-liputan media terus, dan teman-teman perubahan kepercayaan dirinya itu luar biasa Mbak. Dari yang kemarin kalau dia harus ngoyak-oyak, sekarang setiap hari tamu, sudah mulai ada tamu kunjungan, pada penasaran penasaran dengan kegiatannya. Tapi yang saya lebih saya itu sangat excited gitu ya. Ibu-ibu itu semangatnya luar biasa, kepercayaan dirinya luar biasa. Jadi perubahan kepercayaan diri ini yang rasanya itu yang ini belum saya dapat di kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini baru fokus di sini supaya nanti duplikasi di kelompok-kelompok yang lain. Waduh, ini goalnya sendiri aja Mbak Yusi ini udah luar biasa ya Mbak ya. Berbicara tentang membuat sebuah desa entrepreneur ya, yang dimana orang-orang ketika kalau misalkan nyari ini kayaknya desa atau tempat mana yang bisa menjadi percontohan, nantinya mungkin Desa Samiran ya yang ada di Solo ini bisa menjadi jujukan seperti itu. Wow, ini semangatnya Mbak, saya yakin deh ya Mbak Yusi ini orang paling semangat di sana kalau berbicara tentang hal-hal seperti ini nih. Ketika pelatihan memang benar ya, otodidak gitu kan mereka bisa untuk belajar, tapi menumbuhkan rasa kepercayaan diri, semangat ya untuk terus bersama-sama membangun ini yang dimunculkan oleh Mbak Yusi, sehingga teman-teman yang ada di sana pun juga ikut berkobar nih semangat ya. Gitu ya Mbak ya? Ya, beneran. Pokoknya saya selalu bilang ke teman-teman gitu. Saya sih nggak hebat gitu ya. Dalam keterampilan melakukan yang saya berikan, saya nggak hebat gitu. Ilmuku di YouTube banyak, ilmu digelar di mana-mana gitu. Tapi yang saya punya, yang mau saya sharing ke teman-teman itu adalah semangat gitu. Semangat gitu. Saya Yusi, teman-teman udah inilah rekam jejak saya gitu. Yang saya punya, yang saya stoknya yang luar biasa itu adalah semangat saya, dan itu yang terus saya dorongin ke teman-teman. Baik, kalau berbicara tentang semangat, oke deh ya, Mbak Yusi ini pasti semangatnya nomor 145 lah, luar biasa, Mbak. Tapi terkadang di tengah jalan pasti ada aja yang namanya kerikil-kerikil lah ya, omongan yang nggak enak dan lain sebagainya. Saya rasa kalau misalkan Mbak Yusi udah 7 tahunan lah ya merintis kegiatan seperti ini, pasti banyak sekali lah ya mendengar hal-hal selentingan-selentingan seperti itu. Nanggepinnya kayak gimana sih Mbak, supaya orang-orang mungkin yang di Semarang ini atau mungkin admin yang lagi dengerin juga ini bisa ngerasain juga nih, kalau ada omongan yang nggak enak udah deh biarin aja, atau kayak gimana tuh Mbak Yusi nanggepinnya? Jadi saya pernah tuh ya, saya ada satu teman gitu, sesama penggerak lingkungan gitu, teman ada gitu. Beliau bilang ke saya, Kak,
apa namanya, pemimpin itu harus kuat, Kak. Jadi kalau pemimpin tuh nggak boleh baper, pemimpin tuh nggak boleh kelihatan, pemimpin tuh nggak boleh kelihatan loyo gitu. Kenapa? Karena kalau kita terlihat loyo, padahal kita itu jadi pegangannya teman-teman gitu. Kalau kita yang di depan loyo gimana? Kita kuat aja, teman-teman itu butuh gondelan kita untuk tetap kuat. Apalagi kalau kita terlihat loyo, mereka akan kehilangan kepercayaan dan kemudian membubarkan sesuatu akan jauh lebih mudah gitu. Nah, itu kejadian 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, saya punya satu rintisan kelompok usaha dengan kegilaan semangat saya yang luar biasa. Oh, saya pokoknya udah gila, pokoknya siap tombok dan lain sebagainya gitu ya ceritanya. Dan kelompok ini sebenarnya kalau di ini ya, di catatan apa namanya, di catatan media yang ini, saya itu menyampaikan tentang desa edupreneur itu sebenarnya bukan buat samiran gitu, tapi buat desa sendiri gitu. Tapi ternyata bermain di desa sendiri itu ternyata jauh lebih berat gitu. Nah, waktu itu saya besar-besaran karena saya merasa terlalu bersemangat, saya gaspol dan kemudian saya terengah-engah sendiri karena saya tidak bisa memperjuangkan ide-ide saya. Terus tentunya temulah kerikil-kerikil yang seperti Mbak Wita sampaikan tadi. Saya baper, nggak lama sih bapernya. Bapernya itu hanya sekitar 1 bulan dan ternyata kegiatan yang itu terpaksa bubar. Gitu. Terpaksa bubar gitu. Saya mundur dan kalau saya mau masuk lagi, rasanya juga sudah apa namanya, sudah nggak ini gitu ya, nggak rasanya berat gitu untuk saya masuk lagi. Nah, saat itulah saya berjanji untuk nggak baper lagi. Dan memang butuh apa namanya, kalau memang mau jadi ini ya, mau jadi penggerak gitu, memang mau merintis sesuatu, mau menggerakkan sesuatu gitu, emang yang utama adalah nggak boleh baper. Nggak usah dengerin terlalu banyak, tetap harus mendengarkan karena seorang pemimpin harus banyak mendengarkan gitu, tapi jangan terlalu banyak gitu. Kalau semuanya didengerin dan dimasukkan terutama ke dalam hati tuh, nah itu yang bikin kemudian dan efeknya nggak baik gitu. Nah, saya juga belajar banyak karena itu fase-fasenya kita teramat sangat baper gitu. Wow, luar biasa Mbak. Ketika sesuatu hal yang sudah dirintis sejak awal, ibaratkan tinggal memetik buahnya aja kayak gitu. Terus kemudian ada kerikil sedikit, ngedengerin omongan yang nggak enak, malah jadi bubar ya, endingnya seperti itu ya. Oke deh ya. Jadi ini Babang tadi ya, kalau pesannya Mbak Yusi sendiri, pokoknya jadi pemimpin itu nggak boleh baper. Kalau misalkan baper, udah deh ya. Nggak, jangan jadi pemimpin dulu seperti itu. Dan yang pasti juga kalau tadi kata Mbak Yusi juga, kalau mau jadi pemimpin itu memang kita harus mendengarkan. Dengerinnya nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Yang pasti yang kritik membangun itu yang menjadi apa ya, yang harus kita dengarkan ya Mbak Yusi ya. Oke, nah ini menarik nih Mbak. Kalau misalkan berbicara nih ya, jujur aja nih awal-awal ketika ada nama Yusi Aristiani yang masuk di grup kayak gitu, ini kenapa sih, usahanya apa sih sebetulnya seperti itu? Kok pemberdayaan perempuan yang dimasukkan nih kayak gitu? Apakah ini memiliki usaha atau apa? Ternyata saya baru paham tuh. Semangatnya di sini itu loh yang membuat kayaknya teman-teman yang ada di Womanpreneur Community ini pun juga harus mencontoh nih dari semangatnya Mbak Yusi, karena luar biasa ya. Kalau kata Mbak Yusi tadi, punya usaha yang lain luar biasa, rasa kayak jiper kayak gitu, tapi sebetulnya ketika kita ngobrol-ngobrol kayak Mbak Yusi nih ya, yang memang semangat 45 ini ya memang cocok banget nih masuk di sini kayak gitu. Kalau menurut saya sih ya Mbak ya. Udah grogi dulu ya dari tadi ya. Awal-awal udah minder dulu, tapi ternyata ketika udah ngobrol loh, kok kayak gini nih, ya pantas masuk di grup kayak gitu. Nah, ini aku juga pengen tahu nih, ketika memang kan ini awal ibu rumah tangga, 6 anak, ini nggak sedikit loh Mbak, ini banyak sekali anaknya, meskipun sekarang ini memang mereka juga mau membantu ya, menjadi asisten kemana-mana seperti itu. Tapi kan proses
ini kan banyak sekali ya yang ditemukan, entah itu tadi yang dibilang ada kerikil lah kayak gitu, atau mungkin masalah-masalah lain itu pasti ada. Tapi sebenarnya ini Mbak Yusi sendiri itu ada usaha nggak sih Mbak? Atau pikirannya itu tuh apakah tidak bercabang-cabang nih Mbak? Kalau boleh tahu, karena kan kalau misalkan orang pasti kalau misalkan pikirannya udah bercabang-cabang banyak, udah deh pusing ya, luar biasa kayak gitu. Makanya satu persatu usaha yang dulu saya jalankan itu saya serahkan ke anak-anak, Mbak. Jadi Oke. jadi seperti kebetulan anak-anak juga kan udah ini ya sudah mulai bisa diserai tanggung jawab gitu. Hmm. Anak saya yang nomor 2 ini sekarang sudah mulai megang yang wedang uwoh gitu. Jadi ya padune ya, nggak usah nyangoni lagi. Yang mulai bayar SPP sendiri gitu. Nah, nomor 3 itu kebetulan dia sekolahnya belum ini ya, belum apa namanya, dia belum berangkat gitu. Dia dapat beasiswa di Nanjing Sichuan China kan. Wow. Gitu. Jadi masih ada beberapa bulan gitu. Ya pokoknya ini nanti harus kamu jalankan gitu. Saya ada usaha dimsum gitu. Itu sudah mulai yang saya suruh mengerjakan gitu. Kalau saya sendiri yang masih saya jalankan sampai sekarang, saya memproduksi bumbu penyedap masakan tanpa MSG, Mbak. Umami mereknya. Oke. Nanti mungkin saya mau ini nih, udah disiapin sama Mbak Ayu nih, Mbak Diana Ayu nih, vouchernya. Oke, jadi ini ada vouchernya juga nih, berarti akan dibagikan juga. Ada, insya Allah. Oke deh, jadi mungkin untuk media yang pengen banget bertanya-tanya bisa deh ya nanti langsung bertanya di 087833300400 karena ini nanti Mbak Yusi ini akan bagi-bagi ya voucher yang pastinya mungkin kalian bisa juga untuk mencicipi nih produk olahan yang dibuat oleh Mbak Yusi. Ini produknya banyak sekali ternyata ya Mbak ya. Tapi kalau misalkan berbicara tentang usaha, ini rintisannya sudah dari tahun kapan sih Mbak Yusi ini memulai usaha sendiri? Kalau bumbu tanpa MSG itu berarti tahun 2013. Tahun 2013. Ya, 2013 saya udah mulai merintis, mulai trial gitu itu perizinan, mulai ngurus perizinan ya berarti di tahun 2015. Oke, jadi ini kurang lebih ya sama lah ya dengan memang pendampingan ini sudah 7 tahun lamanya ya merintis usaha seperti itu ya. Ya. Oke, dan Mbak, ini juga sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Ini ada dari Cinta. Mbak Yusi, kalau boleh tahu nih ya Mbak ya, saat ini saya juga sedang merintis usaha. Namun di awal-awal merintis usaha, saya terkendala terkadang dengan yang namanya selentingan karena rasa yang kurang pas kayak gitu. Kalau misalkan berbicara tentang omongan-omongan yang nggak boleh untuk didengarkan nih Mbak, punya ini nggak sih saran untuk saya sendiri? Pasti dong ya, pernah ya ngerasain, ngalamin hal seperti itu Mbak Yusi? Terus walaupun sehebat apapun pasti akan mendapatkan seperti itu. Kalau saya selalu gini, lakukan hal terbaik yang kamu bisa. Saya misalnya nih jual makanan gitu ya Mbak Cinta ya, misalnya jual brownies gitu deh. Saya suka brownies saya tes pasar, ternyata banyak yang suka brownies saya. Saya membuat brownies saya dengan bahan-bahan terbaik. Saya pastikan peralatannya semuanya bersih. Apa yang saya jual ke orang adalah sesuatu gampangnya gitu. Apa yang saya dan anak-anak saya suka, anak-anak saya doyan, saya pastikan itu tidak akan membuat sakit dan lain sebagainya. Kalau masih ada yang kok kayaknya ya browniesmu itu kok keasinan ya, kok mungkin browniesmu kok rasanya kayak gosong ya dan lain sebagainya. Usah fokus dengan dia. Berarti kamu bukan pangsa pasar saya. Oke. Fokus aja, segera cari yang lain gitu. Oh ya udah besok lagi. Oh iya, oh makasih ya. Udah cukup seperti itu aja. Berarti kamu nggak beli gitu aja lah. Iya kan, gampangnya ngomong sih. Iya ya. Jadi ini itu tadi ya Mbak Cinta ya. Udah deh nggak usah baper kalau misalkan ada omongan-omongan yang seperti itu. Tapi coba untuk menggeser ke pangsa pasar yang lain ya.
Gitu, baik Mbak Yusi. Mbak, ini berbicara tentang usaha ya memang sudah 7 tahun lamanya. Kalau Mbak Yusi sendiri, ini kan produknya ini kan bumbu ya, berarti ya, bumbu bubuk, Iya. betul. Nah ini faktornya apa sih Mbak? Kenapa nih milih itu? Apakah karena mungkin karena makin kesini sih ya, emang ngetrennya seperti itu ya, bumbu bubuk ini lagi banyak orang yang bisa dibilang itu karena praktis. Terus habis itu juga apa ya, kita nggak perlu ngupas-ngupas tuh kalau yang namanya bumbu-bumbu itu kan. Nah, kalau Mbak Yusi sendiri ini faktornya apa sih kenapa merintis usaha ini? Jadi sama sih seperti Mbak Vita bilang. Jadi eh, karena apa tuntutan sebagai ibu itu tadi praktis, cepat, sehat gitu. Jadi Oh, oke. saya aku yang solusi untuk saya sendiri sih sebenarnya gitu ya. Praktis, cepat, sehat Hmm, tanpa MSG ya kalau tadi kata Mbak Yusi ya. tanpa Wah, MSG. ini nih yang pasti dicari sama banyak orang. Apa Mbak produknya namanya Mbak Yusi? Umami. Yumami. Jadi ini produk memang asli dari Boyolali, buatan Mbak Yusi sendiri seperti itu. Ini juga bikin sendiri. Apakah ini anak-anak terlibat juga atau memang ini ada tim khusus nih yang ikut bergabung untuk bisa membantu proses produksinya? Kalau dulu ketika masih proses produksi sedikit gitu-gitu kita membuat sendiri Mbak. Tapi kalau sekarang sudah mulai sudah berjalan 5 tahun ini itu kita masukkan ke pasar. Oke. Jadi memang ini ya. Karena Gimana? apa? Karena kita kalau kita memproduksi sendiri itu tempat produksinya memang tidak memenuhi persyaratan gitu sehingga kalau kita ke pabrik apa namanya dengan tempat produksi yang lebih standar dan hanya diberikan target saja, target pembelian minimal pembelian sekian, minimal order sekian seperti itu. Jadi kami di rumah hanya tinggal packing aja. Oke, jadi kayak ini ya, memackage ulang dengan namanya versi Mbak Yusi sendiri, seperti itu ya Mbak ya? Ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0878333400. Ada Rizka. Mbak mau tanya dong, kalau mau pesen produk bumbu instannya, bisakah melalui online? Terus bumbunya ada apa saja? Bisa kalau di marketplace itu sebenarnya semua yang di marketplace itu reseller kami gitu. Tapi kalau kalau misalnya mau langsung ke kita untuk mendapatkan harga reseller bisa WhatsApp ke nomor saya, bisa saya yang share atau Mbak Nafta yang share? Boleh di-share sama Mbak Yusi? Nomornya berapa Mbak? 0822 457 Empat 42 0822 4577 0842. Oke, jadi ini memang nomor ini bisa dihubungi ketika memang teman-teman ini pengen dapat harga reseller seperti itu. Tapi kalau misalkan di marketplace sendiri, ini bisa didapatkan ya Mbak ya. Jadi ini produk bumbunya ada apa aja nih kalau boleh tahu? Kita ada 3 varian rasa, ayam, jamur, dan sapi. Ayam, jamur, dan sapi. Oke, ini tanpa MSG dan yang pasti ini juga sehat untuk teman-teman yang memang mungkin sekarang ini pengen cari cepatnya, pengen cari praktisnya seperti itu. Ada Putri ini kira-kira untuk mungkin produknya kali ya. Ini bertahan berapa lama kalau katanya Putri? Kalau sebenarnya produk itu bisa bertahan 1 tahun, tetapi di dalam label itu kita tulis 6 bulan karena ada beberapa maksud ya. Maksud pertama supaya reseller juga bersemangat dalam menjual gitu. Ayo cepetan nih 6 bulan harus habis gitu. Yang kedua juga saya karena kemasannya kalau sudah dibuka tutup itu kemungkinan dia menyerap kelembapan itu kan jauh lebih cepat gitu sehingga saya tulis untuk di label itu expirednya 6 bulan. Oke, jadi ini 6 bulan, tapi sebetulnya ini dalam waktu 1 tahun ini masih bisa untuk digunakan ya Mbak Yusi ya? Bisa. Oke, jadi cek aja. Oke, jadi expired date yang kita sampaikan di label. baik, tapi kalau namanya bumbu biasanya kalau ibu-ibu yang sering masak mah cepet ya Mbak ya, nggak nyampe 6 bulan pun udah habis kayak gitu. Itu Jadi
makan 40 gram itu saya perkirakan kalau rajin masak itu 1 minggu habis. 1 minggu habis. Jadi order terus, pokoknya cek aja ya nanti, cek marketplace dengan nama itu Yumami. Di sana ini produknya Mbak Yusi lengkap sekali, atau mungkin kamu bisa juga untuk nge-WA untuk bisa dapat harga reseller ya di 0822 4577 0842. Mbak, ini ternyata waktu kurang 5 menit nih kita ngobrol-ngobrol nih ya. Cepet banget kan, nggak ngerasa ya. Padahal kalau awal-awal udah ada dikser kayak gitu. Ini mau ngomongin apa kayak gitu. Tapi kalau udah ngomong mah nggak ada habisnya. Nah, ini mungkin buat adminnya yang belum tahu produk-produk dari Mbak Yusi, atau mungkin Mbak Yusi ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang sekarang ini lagi merintis usaha, dapat selentingan omongan, atau mungkin yang lagi punya usaha tapi kok kayak ngerasa banyak aja kendalanya kayak gitu. Mungkin ada saran-saran dari Mbak Yusi sebagai closing statement, silahkan. Kalau saya lebih mau ini ya, mau nemenin teman-teman gitu, membersamai teman-teman yang sedang merintis usaha gitu ya. Jadi lakukan secepatnya, nggak usah ditunda. Misalnya punya ide nih, mau punya ide usaha, lakukan aja secepatnya. Yang penting punya punya sudah siap dengan misalnya kemampuannya udah siap gitu. Jangan ditunda dengan menunggu semua orang akan setuju dengan apa yang kita punya. Pokoknya lakukan aja gitu. Nah setelah itu kalau ketemu kendala, telan aja. Yakin aja bahwa apa yang kita jual, apa yang kita sudah keluar dari rumah kita adalah hal terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain. Oke, jadi ini ya, pokoknya ditelan mentah-mentah aja lah ya. Dan ini merasa bahwa harus tetap semangat bahwa segala sesuatu yang kita buat ini sudah hasil terbaik versi kita, kayak gitu ya Mbak ya. Dan jangan baper, kalau kata Mbak Yusi tadi di awal. Jangan baper dengan omongan-omongan yang memang kayaknya sih terkadang nyelekit banget kayak gitu. Dan gak usah dengerin banyak-banyak ya, dengerinnya dikit aja yang masuk, yang kira-kiranya memang bermanfaat untuk kitanya sendiri. Gitu ya Mbak Yusi ya. Oke. Ya, baik. Iya, terima kasih buat Mbak Yusi udah ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Nah, yang pasti Aminia kira-kira 2 minggu lagi siapa nih teman-teman dari Womanpreneur Community yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol di Business Corner. Dan yang pasti terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan di sore hari ini. Novi pamit. Terima kasih. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.